nggak gagal, hidup kita nggak hancur, kita cuma belum keterima kerja. Kita harus memprioritaskan diri kita sendiri juga. Ada hal-hal lain yang penting juga, gitu. Di episode kali ini, aku langsung aja mau ngebahas caranya kita manage waktu biar enggak overwhelm selama kita ada di fase gap. Kenapa itu begitu? Jadi sebagai fresh graduate dan habis lulus, kebanyakan dari kita tuh pasti kaget. Kaget karena awalnya kita tuh ada jadwal, mau itu kuliah, punya tugas, bimbingan, skripsi, ngerjain skripsi, terus tiba-tiba kita udah selesai gitu aja. Kayak, hah, udah nih, selesai. Nggak ada ini, nggak ada, aku hari ini nggak ngapa-ngapain nih. Nggak harus ke kampus nih, nggak ada kuliah nih. Dan akhirnya kita tuh kejebak sama keadaan yang kayak gitu. Akhirnya setiap kita ngerasa kalau kita nggak punya target kan, kita nggak ada nih sesuatu yang menuntut kita untuk on time, nggak ada nih sesuatu yang menuntut kita untuk hari ini harus ngapain. Akhirnya kita kejebak. Kejebak di waktu yang bikin kita akhirnya nggak produktif. Habis itu kita masuk ke fase nyari kerja. Di fase nyari kerja itu kita nggak bisa loh kayak, oh aku hari ini mau daftar kerja, pasti besok keterima. Nggak bisa. Dari 1.000 lamaran yang kita kirim mungkin nggak kebalas semua tuh bisa jadi gitu loh. Dari 5 bulan ngirim lamaran mungkin hanya 2 yang dijawab, itu pun cuman sampai psikotes, cuman sampai administrasi doang, atau sampai interview doang gitu loh. Yang awalnya kita nggak ada kerjaan, tiba-tiba kita cuma pengen satu kerjaan, yaitu nyari kerja. Terus di fase nyari kerja itu sendiri, kita juga nggak keterima-keterima, akhirnya tuh kita overwhelmed. Ngerasa kayak, gila, udah nyari kerja woy, tapi aku nggak keterima-keterima, stres. Dan itulah yang bikin orang akhirnya stres dan ngerasa berat banget ada di fase ini. Dan setelah 5 bulan aku ngerasain itu, akhirnya aku tahu, hal yang bikin kita stres itu bukan karena kita nggak keterima kerja, tapi karena kita cuma punya satu kegiatan, kita pasti nyari kerja setiap hari. Hampir setiap hari. Pasti. Tapi di samping itu, kita punya kegiatan lain nggak? Atau kalau misalnya kita nggak punya kegiatan lain, itu yang bikin kita tuh stres. Karena energi kita itu cuman terfokus sama nyari kerja. Dan kalau nyari kerja itu nggak membuahkan hasil, seakan-akan kita ngerasa gagal. Padahal kita nggak gagal, hidup kita nggak hancur, kita cuma belum keterima kerja. Karena kita cuman nyari kerja, dan satu ini belum berhasil, kita ngerasa hidup kita gagal sepenuhnya. Padahal nggak gitu. Kita kan nyari kerja. Kita juga harus punya kegiatan lain nih. Bisa hobi atau bisa kegiatan simpel lainnya. Contoh, kamu suka jogging, kamu suka olahraga, workout, pilates, atau nge-gym gitu. Terus ada satu lagi juga, kamu suka baca buku, atau kamu suka gambar misalnya, random banget. Suka gambar, atau suka bikin manik-manik, apa, bikin kerajinan tangan, atau bikin apa, menghias kamar, atau kalian mau berkebun, kalian apa, dan segala macam. Dalam satu hari, kalau bisa tuh kita punya 2 sampai 3 kegiatan itu selain nyari kerja. Kenapa? Jadi kita punya semangat gitu loh. Oh, besok aku mau berkebun nih. Besok aku mau jogging sama temen. Oh ya, besok aku kayaknya ada target deh jogging 5 kilo, misalnya gitu. Jadi kita nggak hanya terfokus sama nyari kerja doang. Kita harus punya 2 sampai 3 kegiatan. Kak, tapi aku nggak punya hobi. Cari. Cari hobi. Cari. Kalian tuh sukanya apa? Kak, aku cuma sukanya scroll. Apakah hobi aku scroll TikTok? Itu bukan hobi. Scroll TikTok tuh nggak hobi ya. Tujuannya buat apa sih punya kegiatan itu? Kalau dari apa yang sudah aku lakuin ini, tujuannya tuh biar kita mendistraksi pikiran kita yang tadinya cuma di pekerjaan doang ke hal lain. Kalau misalnya kita punya hobi nih, jogging nih misalnya, katakanlah, aku mau jogging tiap hari. Pasti kan ada rasa kayak, ah aku kayaknya besok mau jogging deh 5 kilo. Atau nggak kayak at the weekend aku mau ikut event jogging nih 5 kilo. Berarti kan aku hari ini harus latihan, besok harus latihan. Biar nanti weekend aku bisa optimal gitu. Hal-hal kecil kayak gitu yang bikin kita punya goals-goals kecil juga yang bikin kita tuh terdistract gitu loh pikirannya. Jadi misalnya pun kerjaan kita nggak keterima nih, tapi jogging kita berhasil nih 5 kilo, kita nggak akan ngerasa hidup kita gagal sepenuhnya. Cuma gagal di keterima kerja doang. Jadi biar pikiran kita tuh nggak hanya tertuju pada satu aja, nyari kerja. Kalau nyari kerja nggak dapet nih, nggak
belum dapat, belum rezekinya, kita nggak menganggap kalau hidup kita ini gagal sepenuhnya. Kita masih punya, "Itu tadi kok target jogging? Oh, aku suka masak, aku mau masak nih weekend, mau bikin spaghetti." Otomatis kan dari sebelumnya kita riset nih, mau bikin spaghetti apa, belanja apa, terus nanti di weekend kita berhasil bikin spaghetti misalnya. Gagal nggak hidup? Enggak kan, gitu loh. Jadi dari mulai activity-activity yang ringan, lalu kita punya goals-goals yang ringan juga, yang tercapai, itu tuh mengurangi beban pikiran kita tentang diri kita yang belum keterima kerja. Jadi kita nggak sepenuhnya mikir kalau misalnya belum keterima kerja itu hidup kita end. Nah, terus setelah kita udah punya hobi, setelah kita udah punya rutinitas itu tadi, langkah kedua adalah kita harus punya time management yang paten. Kan kembali ke pembahasan awal ya, kita itu kan selama habis lulus kan kita jadi nggak punya target waktu, jadi nggak punya kayak deadline jam berapa harus ngapain, jam segini harus kemana, itu kan nggak ada. Dan kita harus buat itu, kita harus punya timing gitu loh. Jadi anggaplah kita tuh punya waktu untuk nyari kerja. Misalnya kita punya hobi jogging itu tadi kan. Kita bikin itu tuh jadwalnya di setiap harinya tuh sama gitu loh. Jam pagi aku jogging, nanti aku mulai buka laptop untuk nyari kerja, baik itu scroll LinkedIn, nyari kerja, mau upgrade CV, porto, habis itu misalnya lagi mau ikut kelas course gitu, itu ya udah anggap aja kita mulai dari jam 8 sampai jam 2 siang. Cukup kan? Lebih dari cukup deh kayaknya itu, atau mungkin jam 1 jam 12 itu terserah, fleksibel, terserah kalian. Tapi setelah itu, ya udah kita stop. Jadwal kita cuma dari jam 8 sampai terserah jam berapa, jam 2 jam 3 gitu. Se-fleksibelnya teman-teman. Setelah itu kita cari activity yang lain. Sampai malamnya kita harus punya activity, besoknya juga kayak gitu. Jadi kita nggak yang available terus gitu, nggak yang long day kita nyari kerja, long day kita nggak yang satu hari itu kita scrolling in, tiba-tiba jam 8 malam kita nyari kerja, jadi nggak kayak gitu. Kita harus punya, mmm, apa ya, bahasanya apa sih? Kita harus memprioritaskan diri kita sendiri juga. Ada hal-hal lain yang penting juga, gitu. Jangan habiskan waktu untuk nyari kerja aja, sampai kita tuh lupa gitu, sampai sehari tuh kita cuma nyari kerja, scrolling in, meratapi nasib, nungguin email, no. Dan yang terakhir adalah konsisten. Kita harus menerapkan kedisiplinan ini setiap hari sampai sampai nggak tahu kapan, karena ini habit ini tuh bukan hanya untuk kita yang nggak punya kerjaan, terus biar nggak stres karena nggak keterima kerja, enggak. Habit ini tuh berlaku lifetime gitu loh. Sampai kapanpun ini tuh habit baik, jadinya ini adalah bentuk investasi kita terhadap habit yang baik. Gitu. Jadi setelah kita punya kegiatan selain nyari kerja, habis itu kita juga punya goals-goals kecil selain nyari kerja itu sendiri. Terus kita juga disiplin sama waktu dan konsisten. So, kita bisa menikmati masa ini dengan baik. Kita akan terhindar dari yang namanya overwhelm, stres. Yang penting kita harus tetap mengisi hari-hari kita dengan kegiatan yang positif, apapun itu yang bikin kita happy, yang bikin kita semangat, yang bikin kita tetap ngerasa hidup, yang positif, kita ketemu temen, bersosialisasi, habis itu spending time sama family, apapun itu. Jangan bikin masa yang ini, masa yang mungkin untuk beberapa orang cukup berat ya, itu menghambat semua mimpi, activity, apapun itu. Karena ya harga diri itu nggak ditentuin dari status sih guys. Kita belum punya pekerjaan, kita belum, aduh sedih banget. Soalnya aku sekarang kayak gitu, aku belum kerja. Kita itu harga diri kita tidak ditentukan dari status kita. Kita bukan berarti kalau kita belum bekerja itu artinya kita buruk, kita gagal, enggak. Tidak seperti itu. Oke. Jadi jaga kesehatannya baik mental maupun fisik. Be happy dan jangan lupa makan. Bye bye. See you in the next video. Besok aku mau nanam
Besok aku mau nanam. Last but not least, hobi. Telinga aku kelihatan, Jek.